Selamat datang di alur cerita Donghua. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe. Hah? Tan Yun terkejut, berseru, "Hei hei hei, kalian benar-benar bertarung." Tan Yun memberikan latihan pada kedua wanita itu. Tan Yun tahu kekuatan mereka berdua. Jika keduanya benar-benar habis-habisan, kemungkinan besar mereka saling terluka. Hasil ini tentu saja tidak dapat diterima oleh Tan Yun. "Tan Yun, biarkan saja, ini urusanku dan Ziyan. Kakak ipar, jangan khawatir, ini adalah duel antara kakakku dan aku." Mu Mengyi dan Sue Ziyan berkata serempak. Wanita kedua memiliki mata yang tegas dan bersumpah untuk tidak pernah menyerah terlepas dari hasilnya. Melihat adegan ini, para murid dari 5 jiwa dan 1 garis berteriak, "Saudari Sue, demi kehormatan 5 jiwa, tidak ragu-ragu untuk melawan saudara perempuannya." Semua orang mengatakan bahwa kakak senior Sue bukan orang yang baik. Bukan panutan untuk kita ikuti. Iya, suster junior Sue adalah kebanggaan 5 jiwa kita. Saudari Sue akan menang. Mendengar ini, kepala 5 jiwa tertawa, dan terlihat bahagia. Dia akan mencari kesempatan melihat Sue Ziyan untuk mengambil teknik latihan untuk cucunya Wu Ling untuk berlatih. Menurutnya, cucu dan Sue Ziyan memiliki 5 atribut jiwa janin yang sama, emas, kayu, air, api, dan tanah. Karena Sue Ziyan bisa berlatih, maka cucunya juga harus bisa berlatih. Hehehehe, sekarang cucu saya bukan lawan Tan Yun, dan ketika saya berlatih teknik Ziyan di masa depan, bukankah cucu saya akan mudah membunuh Tan Yun saat itu? Dia melambaikan tangan mereka kepada 5 murid jiwa di bawah Yulou, dan berkata, "Diam, jangan ganggu Ziyan." Murid patuh, puluhan ribu murid 5 jiwa terdiam. Semua orang siap untuk menyaksikan duel. Meskipun semua orang tidak tahu apakah Mu Mengyi dan Sue Ziyan lebih kuat yang mana. Tapi duel berikutnya akan sengit. Bagaimanapun, kedua gadis itu telah memilih untuk bertarung. Semua orang menahan napas, tetapi adegan berikutnya mengejutkan. Tan Yun dan bahkan sebagian besar muridnya tidak bisa menahan tawa. Melihat, Sue Ziyan membawa tangan kanannya di punggungnya dan menatap Mu Mengyi, yang berdiri dengan tangan yang sama, dengan ekspresi serius, "Kakakmu, apakah kamu siap?" "Siap." Mu Mengyi tampak tegas, "Yakinlah, aku pasti tidak akan membiarkanmu." "Oke, kalau begitu aku akan menghitung 3 kali." Sue Ziyan menatap Mu Mengyi, dengan keras, 1, 2, 3, batu gunting kertas. "Hehe, saudarimu, kamu kain, aku gunting, aku menang." Sue Ziyan sangat senang, dan dia melambaikan 2 jari tangan kanannya dengan penuh kemenangan, dengan suara seperti lonceng perak, yang berlangsung lama di gunung raksasa Panlong. Di sisi lain, Mu Mengyi bergumam, "Waktu di gerbang luar dia selalu mengalah, sekarang biarkan dia menang." Beginilah cara kakak ipar dan kakak senior Sue saling berhadapan. Dan Niu tercengang. Murid yang tak terhitung jumlahnya bingung. Kemudian, tawa memenuhi seluruh puncak. Tantai Xuanzong juga tertawa, merasa bahwa meskipun duel ini sedikit main-main, itu memang sangat menarik. Sudut mulut kepala 5 jiwa berkedut tiba-tiba. "Apakah muridmu sendiri sudah masuk 2 besar dalam daftar Wolong?" Hahaha. Kepala 5 jiwa tertawa keras, "Ziyan, tetaplah menang, dan jadilah yang pertama untuk guru." Tan Yun tersenyum, "Kamu orang tua, apa yang membuatmu lucu?" "Kakak ipar, datang ke sini, kami juga punya permainan." Sue Ziyan melambai dengan ke arah Tan Yun di panggung Wolong nomor 1. Sen Subing sedang berpikir, daftar teratas Wolong bukan hanya peringkat, tetapi sangat jarang. Saat ini, perselisihan 9 divisi menjadi semakin sengit. Banyak tetua menggunakan peringkat kekuatan para murid dari setiap baris di daftar Wolong sebagai dasar garis sekte dalam mana yang terkuat. Terutama Sen Subing berpikir bahwa sejak nenek moyang mendirikan sekte, tidak ada yang pernah berhasil mencapai daftar teratas. Tapi sekarang,
Kesempatan untuk mematahkan belenggu dan membiarkan divisi Pil menjadi sejarah dengan jadi peringkat pertama Wolong. Tan Yun melihat ekspresi Sen Subing di matanya, berpikir bahwa dia adalah seorang murid, dan mungkin bermimpi bahwa seseorang dalam divisi Pil yang dia pimpin bisa menjadi yang teratas dalam daftar, jadi Tan Yun ingin memenuhi keinginan muridnya. Tanpa menunggu Sen Subing berbicara, Tan Yun memandang Sue Zian dan melengkungkan bibirnya, "Jangan ikuti aku. Kali ini posisi teratas adalah divisi Pilku." Sen Subing menatap Tan Yun dengan penuh harap. Sosok Tan Yun menghilang dalam sekejap, muncul di panggung Wolong nomor 2, membuang senyumnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayo bersinar pedang." Sue Zian mencibir, "Jangan membuat masalah saudara ipar. Saya mengerti bahwa tidak peduli seberapa kuat saya bukan lawan Anda. Saya akan mengaku kalah." Sue Zian membuang senyumnya dan memelototi Tan Yun. Kemudian, dia menyapu platform Wolong dan berdiri berdampingan dengan Mu Mengyi. Melihat itu, Sen Subing tidak bisa menahan perasaan seperti sedang bermimpi. Tiba-tiba, ada sedikit kelembutan dan kerinduan di matanya yang indah. "Saya benar-benar ingin berbagi momen ini dengan guru." Di lantai atas, Tantai Xuanzong bangkit dan tersenyum ke Tan Yun. "Semakin saya menontonnya, semakin saya menyukainya." Suara keras bergema di langit, patriark ini mengumumkan bahwa kali ini pertempuran peringkat Wolong, daftar teratas adalah Tan Yun Divisi Pil. Sue Zian, salah satu dari 5 jiwa tempat kedua. Tempat ketiga adalah murid Pil, Mu Mengyi. Begitu kata-kata itu terucap, ada gelombang teriakan dari para murid divisi Pil dan para murid dari 5 jiwa. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Terutama murid dan Mai. Tan Yun memenangkan hadiah pertama, yang merupakan kemuliaan tertinggi dari Sekte Dalam. Di sisi lain, para murid jiwa suci yang telah berada di urutan teratas selama 100 tahun cukup kecewa. Setelah Tantai Xuanzong melambaikan tangannya untuk diam, dia berkata, "Kesini, keempat dalam daftar Wolong." Selanjutnya, menurut aturan kompetisi besar, para murid yang belum memasuki game keempat sebelumnya mulai bersaing untuk tempat kelima hingga ke-8 di daftar Wolong. Setelah semua 8 teratas di peringkat Wolong lahir, kepala setiap baris akan memilih murid yang memasuki Tanah Abadi berdasarkan jumlah cobaan yang mereka dapatkan untuk memasuki Tanah Abadi. Seleksi harus berakhir dalam 6 hari. Pada hari ke-7, saya akan memberikan hadiah. Pada hari ke-8, kita akan pergi ke Sekte Abadi. Mendengar ini, 9 kepala di kursi berikutnya membungkuk dalam-dalam, bawahan mengerti. "Iya." Ketika Tantai Xuanzong mengangguk, seorang lelaki tua berambut abu-abu di langit menginjak kehampaan. Dalam sekejap, lelaki tua itu terbang di atas bangunan batu giok dan membungkuk menghadap Tantai Xuanzong. Kemudian, suara hormat terdengar dari pikiran Tantai Xuanzong. "Tuan Sekte, apa yang Anda minta bawahan tua ini sudah lakukan. Sekarang 1263 Master Sekte di daerah pusat pegunungan Tianpu sedang menunggu di Huang Fusunah." Tantai Xuanzong mengangguk, "Kamu pergi temui mereka dulu, aku akan ke sana nanti." Budak tua undur diri. Pria tua berambut putih itu menghilang begitu saja. Tantai Xuanzong memerintahkan, "Subing, Anda akan bertanggung jawab penuh atas rasio 9 denyut nadi berikutnya." Bawahan patuh. Sen Subing berkata dengan hormat. "Iya." Setelah Tantai Xuanzong menjawab, dia melambai ke Tan Yun. Tan Yun terkejut, dan tubuhnya naik ke udara tanpa sadar dan terbang ke Yulou. "Master Sekte, Anda." Tidak menunggu kata-kata Tan Yun, Tantai Xuanzong berkata, "Master Sekte memiliki sesuatu untuk Anda lakukan, ikutlah dengan Master Sekte ini." Dengan mengatakan itu, Tantai Xuanzong meraih pergelangan tangan Tan Yun, naik, menghilang ke lautan awan yang luas. Di puncak raksasa Panlong, semua orang memandang Tan Yun yang menghilang di lautan awan. Hal ini membuat rasa berkecamuk di hati mereka. Di lautan awan,
Angin semilir di telinganya, Tan Yun memandang Tan Tai Xuanzong yang terbang di langit, dan berkata dengan hormat, "Sekte Guru, kemana Anda membawa murid?" Tan Tai Xuanzong telah membawa Tan Yun terbang sejauh 800 mil ke dalam kehampaan, dan muncul di atas kota Huang Fufang. Melihat tidak ada tindakan dari Tan Tai Xuanzong, Tan Yun terangkat di udara oleh kekuatan tak terlihat. Tan Tai Xuanzong membalik tangan kanannya, dan jubah putih muncul di tangannya dan melemparkannya ke Tan Yun. "Lepaskan dulu jubah tukangmu. Setelah kamu memakainya, Master Sekte ini akan memberitahumu." "Siap Master." Tan Yun melepas jubah tukangnya dan mengenakan jubah putih yang dibuat dengan baik. Tan Tai Xuanzong memuji, "Yah, itu benar-benar cocok untuk pakaian, kuda, pelana, dan bakat." "Terima kasih atas pujian absurd dari Patriark," Tan Yun berkata. Tan Tai Xuanzong tersenyum, dan berkata, "Hari ini, Master Sekte ini, ingin membawa Anda ke kota Huang Fufang. Pertama, saya ingin Anda meningkatkan pengetahuan Anda. Kedua, mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan manajemen. Berikan Patriark ini kinerja yang baik hari ini tanpa kesalahan." Tan Yun, seperti Biksu Zhang tidak dapat mengetahuinya, tetapi segera berkata, "Murid mematuhi perintah, saya ingin tahu apa yang Anda uji." Tan Tai Xuanzong memandang Tan Yun dengan cukup kagum, "Apakah Anda masih ingat strategi 48 karakter yang Anda katakan dalam perjalanan kembali dari Sekte Abadi? Jika Anda ingat, katakan itu kepada Master Sekte lagi." "Murid ingat, murid patuh." Tan Yun bingung, mundur seperti pelari, tanggung beban, turunkan nilainya, alokasikan sumber daya, sekte kaya. Satukan 9 divisi, satukan sekte suci, berkomunikasi satu sama lain, dan menjadi kaya. Untuk formasi suci, tingkatkan kekuatan, hancurkan keabadian, dan istana dewa perang. Menghukum seluruh dunia, melawan para penjahat, mengatur dunia, dan perdamaian. Tan Tai Xuanzong mengangguk dan berkata, "Ingat saja. Sekarang, menurut ide Anda, Master Sekte ini telah menanggung beban, menurunkan nilainya, dan mengundang semua Master Sekte dari 3 sekte budidaya kelas 1 di tengah pegunungan Tianpu ke Huang Fusunah. Selanjutnya, semua negosiasi terperinci akan ditangani oleh Master Sekte. Tentu saja, jangan khawatir tentang mengatakan hal yang salah. Master Sekte akan menemani Anda. Master Sekte tidak akan menyalahkanmu." Tan Tai Xuanzong jelas, ini untuk melatih mental Tan Yun. Tan Yun tentu saja tidak bodoh. Hanya ketika sekte itu cukup kuat, dia akan mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi di masa depan. Penunjukan ini tidak mungkin salah. Sekte Master terima kasih. Tan Yun membungkuk dalam-dalam, murid akan melakukan yang terbaik untuk merundingkan masalah ini. "Iya." Tan Tai Xuanzong mengangguk dan menunjukkan, "Saat ini ada banyak orang yang menginginkan hidup Anda. Bahkan jika saya adalah Master Sekte, tidak mungkin untuk melindungi Anda dengan sempurna. Masalah hari ini, untuk mencegahmu menciptakan kecemburuan, jangan ungkapkan untuk saat ini, mengerti?" Tan Yun membungkuk dan berkata, "Murid mengerti." "Yah, ini setelah raja ini mendengarkan strategimu, dan detail dari negosiasi yang diusulkan semuanya ada di slip batu giok. Sekarang kamu harus ingat bahwa kamu juga bisa tahu apa yang kamu lakukan selama negosiasi." Tan Tai Xuanzong memegang giok Jen, menyerahkannya kepada Tan Yun. Tan Yun mengambil slip batu giok dengan kedua tangan dan memanipulasi indera spiritual ke dalam slip batu giok, tetapi melihat slip batu giok, itu ditulis dengan padat dengan puluhan ribu kata tentang rincian berbagai negosiasi dan cara bernegosiasi. Setelah Tan Yun mengingat semuanya, dia tidak bisa untuk sedikit mengernyit, seolah ingin berbicara tetapi berhenti. Tan Tai Xuanzong terkekeh dan berkata, "Apakah rasanya seperti menghadapi ribuan penguasa, memikirkan detail berbagai negosiasi, dan malu-malu di tempat kejadian?" "Tidak apa-apa. Itu normal untuk sedikit gugup saat pertama kali bertemu dunia.
Tan Yun mengerutkan keningnya dan berkata dengan hormat, "Sekte Guru, murid memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya tidak tahu apakah harus mengatakannya dengan benar." "Itu tidak masalah." Tantai Xuanzong sedikit bingung. "Master Sekte, dari rencana yang Anda usulkan, dapat dilihat bahwa Anda sangat berbakat dan memiliki sejumlah rencana, tapi..." Tan Yun berkata dengan jujur. "Hanya saja para murid memiliki pandangan yang berbeda, dan mungkin efeknya akan sedikit lebih baik saat bernegosiasi." Baru pada saat itulah Tantai Xuanzong mengerti bahwa Tan Yun, idenya cacat. Tantai Xuanzong tidak banyak bicara, tetapi bertanya, "Dari sudut pandang Anda, menurut rencana yang Anda pikirkan, seberapa yakin para master sekte dapat dengan sukarela mengikuti penyebaran sekte saya dan mengambil langkah selanjutnya?" "Tidak ada kesalahan, harusnya 10%. Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu. 10%. Tantai Xuanzong terkejut. Evaluasi yang berhasil dari proposalnya adalah 80%, tetapi Tan Yun mengatakan itu adalah 10%. Master sekte ini menantikannya. Tantai Xuanzong tersenyum dan berkata, "Tan Yun, serahkan ini padamu. Jangan mengecewakan sekte master ini. Murid harus melakukan yang terbaik untuk Patriark. Oke, ingat, sekarang Anda adalah utusan saya yang bertanggung jawab atas masalah ini." Setelah itu, Tantai memegang Tan Yun dan turun dari langit, terbang ke kota Huang Fufang. Sosoknya melintas, dan dia muncul di rumah lelang Huang Fu. Huang Fu Senghang adalah kota Huang Fufang, rumah lelang terbesar. Tan Yun tidak asing dengan tempat ini. Pada saat ini, lobi di lantai pertama dipenuhi dengan puluhan baris kursi. Pada platform tinggi asli dari pelelangan, sebuah kursi didirikan pada saat ini. Di samping kursi kosong, Tantai berhenti untuk berdiri. Orang ini bukan orang lain, tetapi orang yang pergi ke puncak raksasa Panlong sebelumnya dan mengaku sebagai budak tua di depan Tantai Xuanzong. Di atas kursi di lobi, tidak ada kursi kosong. Di antara mereka ada ratusan master sekte kelas 1, lebih dari 500 master sekte kelas 2, dan lebih dari 600 master sekte kelas 3. Ada wanita muda dan cantik, ada pria muda yang tampan, ada pria parubaya dengan perawakan perkasa, dan ada wanita cantik dengan pesona menawan. Tentu saja, ada juga penatua berusia 60-an dan wanita tua yang bersemangat. Beberapa sekte ini mendirikan sekte mereka dengan alkimia, beberapa mendirikan sekte mereka dengan peralatan, jimat, dan teknik formasi, dan beberapa mendirikan sekte mereka dengan teknik boneka, teknik pengendalian mayat, del. Pada saat ini, ribuan master sekte tidak memiliki pikiran sama sekali, mencicipi anggur dan makanan lezat, mereka semua terlihat berbeda, dan mereka berkomunikasi dengan suara rendah. Semuanya, lebih dari setengah bulan yang lalu, kami secara tidak terduga menerima undangan dari guru sekte Dantai, tetapi undangan itu hanya mengatakan mengundang kami untuk datang, tetapi tidak disebutkan untuk apa. Kamu tidak ingin mencaplok kami. Itu mungkin. Namun, master sekte ini bersumpah sampai mati, Huang Fu Sengzong-nya tidak menyerang paviliun Tianjiku. Itu benar. Saya Bulu Danzong, dan saya tidak akan pernah berada di bawah kekuatan prostitusi Huang Fu Sengzong, dan menjadi anak perusahaan dari Huang Fu Sengzong. Semuanya, jangan takut. Selama kita bersatu, master sekte ini tidak percaya, apa yang bisa dilakukan oleh sekte Huang Fu kepada kita. Ya, selama kita bersatu, kita bisa mempertahankan martabat kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.